Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Pak Alim Rois dipersilakan menjelaskan RPP-nya ya sekitar 5 menit saja. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Bahroni dan yang saya hormati Bu Mas Riha, saya akan menampilkan izin share nggih, Pak Ibu. Ya. Sampai di tujuan saja Pak Alim. Oh, ngoten nggih. Nggih. Baik Ibu, RPP yang saya ambil dari 3 siklus, yaitu ini saya ambil dari siklus 3, yaitu waktu 3 kali 35 menit, waktu 105. Kemudian kompetensi dasarnya memahami kisah teladan Wali Songo dan menceritakan kisah teladan Wali Songo. Indikator pencapaian kompetisi menjelaskan keteladanan Sunan Giri, menyimpulkan strategi Sunan Giri, menjelaskan keteladanan Sunan Kudus, menyimpulkan strategi Sunan Kudus dalam berdakwah, menjelaskan keteladanan Sunan Gunung Jati, menyimpulkan strategi Sunan Gunung Jati. Kemudian KI4-nya menerapkan keteladanan Sunan Giri, menunjukkan strategi dakwah Sunan Giri, menerapkan keteladanan Sunan Kudus, menunjukkan strategi dakwah Sunan Kudus, menerapkan keteladanan Sunan Gunung Jati, menunjukkan strategi dakwah Sunan Gunung Jati. Kemudian saya kembangkan dalam tujuan, karena ini KI 3-nya 6 dan juga KI 4-nya 6, akhirnya tujuan pembelajarannya ada 12. Setelah melalui proses pembelajaran, maka siswa mampu menjelaskan dan juga menyimpulkan keteladanan Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. KI 4-nya setelah melalui proses pembelajaran, maka siswa dapat menyimpulkan dan menerapkan strategi keteladanan dan juga strategi Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Giri dalam berdakwah. Materi dalam pembelajaran ini adalah ada 3, kisah keteladanan Sunan Giri, yaitu menyangkut semangat dakwah Sunan Giri, menciptakan tembang Islami dolanan anak-anak, kemudian kisah teladan Sunan Kudus, menyangkut penggunaan arsitektur dalam berdakwah, kemudian toleransi antar umat beragama, dan yang ketiga kisah keteladanan Sunan Gunung Jati dari bekerja keras, bermusyawarah dengan orang lain, dan yang ketiga adalah kebijaksanaan menggunakan kesenian dalam berdakwah Sunan Gunung Jati. Kemudian metode saintifik 4C, 6C, TPEC, dan juga HOTS. Pembelajaran kooperatif, metode pembelajaran ceramah, pengamatan, tanya jawab, group investigation, diskusi, presentasi. Kemudian sumbernya dari buku AI kelas 4, kemudian buku pendidikan agama dan budi pekerti, revisi Jakarta 2017, biografi singkat Wali Songo di internet, dan juga video YouTube dari internet. Medianya saya menggunakan laptop, proyektor, LKPD, pohon ilmu, kota ilmu. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, yaitu kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, kemudian ada pendahuluan begitu Ibu, karena singkat maaf. Pendahuluan, guru membaca basmalah, peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kemudian guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran, guru memberikan motivasi, guru melakukan persepsi. Kemudian guru menyampaikan kompetensi dasar dan kegiatan intinya, karena ini menggunakan cooperative learning, yaitu ada mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan data, kemudian mengasosiasi, mengkomunikasi. Nah, kemudian terakhir adalah penutup. Nah, dari kemudian penilaiannya saya menggunakan bentuk penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan
kompetensi berbentuk tes isian, kemudian penilaian keterampilan, bentuknya nanti mencocokkan gambar anak siswa maju ke depan, kemudian penilaian asesmen kompetensi minimum yaitu AKM. Demikian Ibu presentasi dari saya mengenai RPP yang nanti akan saya gunakan dalam PPL. Terima kasih. Oke, monggo Bu, dilanjut saja. Oke. Terima kasih Bapak Haji Bahroni MPD, Mas Alim Rois. Selamat kita ketemu lagi dalam ujian komprehensif untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan RPP untuk beberapa siklus. Tetapi untuk ini berarti disampaikan tentang kisah keteladanan Sunan Gunung Jati. Ya. Oke, Mas Alim, bahwa dalam RPP itu berarti merupakan rancangan yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, gitu ya. Apakah RPP ini juga demikian sesuai dengan maksud dan tujuan RPP? Iya Bu, sudah termasuk dan sudah masuk dalam tujuan RPP tersebut, karena jelas kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan juga IPK, indikator bacaan kompetensi sudah masuk dan tujuannya sudah sesuai dengan IPK tersebut. Begitu. Oke, ya coba Ibu minta diarahkan di tujuan Mas Alim. Oke, ini tujuannya sampai 12 ya, sampai 12 dari berapa indikator Mas Alim? Dari indikator KI 3 itu 6 dan KI 4 6 Bu. Jadi totalnya semuanya 12. Oke, jadi semuanya ya. Ini adalah 2 kali pertemuan ya, kali 35. 1 kali pertemuan Ibu. 1 kali pertemuan. Okay. Pertimbangan apa yang bisa disuguhkan biar Ibu mantap bahwa di 12 ini akan terjadi proses pembelajaran yang memuat di 12 tujuan. Nah, baik Ibu, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam, karena jelas sudah jamnya adalah 1 pertemuan adalah 4 jam, dan untuk judul atau tema dari kisah keteladanan Wali Songo adalah harus membahas 9 wali. Maka dari itu saya harus membagi dalam menjadi 3 pertemuan, yaitu 3 wali, 3 wali, 3 wali, seperti itu Ibu. Maka, maka nah, ini sekarang untuk metode yang digunakan dari 12 ini apakah sama atau akan ada terjadi perpaduan atau kombinasi dengan metode pembelajaran yang lain? Dari metode pembelajaran sendiri, jelas saya menggunakan group investigation Ibu. Semua akan menggunakan group investigation karena dalam siklus 1, 2, 3, karena kami juga jelas nanti akan pembuktian PTK, maka untuk siklus 1, 2, dan 3 nanti akan menggunakan siklus ini karena agar jelas siswa itu kenaikan nilainya bisa sampai berhasil atau tidaknya. Begitu. Oke. Sekarang untuk medianya, apakah juga memuat termasuk di dalamnya adalah pengembangan materi dengan 12 tujuan itu? Iya. Dari pengembangan materi sudah menampilkan dari 17 tujuan tersebut. Contoh saja menjelaskan. Dalam menjelaskan ini, siswa akan diberikan suatu gambaran, yaitu sebuah video dan juga PPT yang nanti akan dijelaskan oleh guru. Kemudian diberikan lagi semacam model seperti
model pembelajaran sumber belajar medianya seperti pohon ilmu dan juga kotak ilmu Ibu. Nah, maka Anak bisa mencari di situ nanti dalam pengamatannya. Dan juga untuk KI 4-nya juga saya akan menerapkan, nanti akan saya sediakan gambar-gambar yang Anak bisa mencocokkan dan Anak bisa menunjukkan bahwa itulah yang strategi yang digunakan oleh para wali. Dan dalam menerapkan keteladanan para wali, saya akan mengamati dalam pengamatan saya dan ada jurnal untuk menilai. Seperti itu, Ibu. Oke, ya. Terus untuk evaluasinya juga di 12 itu bisa tercakup di ranah kognitifnya? Sudah. Oke, dipastikan sudah ya? Sudah, saya tunjukkan, Bu. Ya, Ibu melihat tadi ada menggunakan AKM baik itu dengan menggunakan literasi maupun numerasi. Dipastikan itu juga sudah siap ya? Siap, ini literasi membaca seperti ini, Bu. Kemudian ada literasi numerasi ini yang saya persiapkan. Nah, ini kemudian ada survei karakter juga. Ini survei karakter seperti ini. Oke. Ya, sistem scoringnya juga ada? Sistem scoring untuk di AKM. Yang kognitif, ya. Nah, yang kognitif ada, Ibu. Oke. Ini. Dengan menggunakan skala berapa? 100 atau 10? 100, Ibu. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Salim. Selamat dan sukses untuk melaju ke PPL ya. Terima kasih kepada Bapak Bahroni MPD, saya kembalikan. Terima kasih. Terima Mas Liha. Pak Alim, langsung saja ya kita ujian BTQ ya. Coba ya materi yang saya share di grup itu dibuka dulu. Yang baru saja saya share. Ya, saya sampaikan di grup. Sudah, Bapak. Sampun, Pak. Aduh, dibaca yang dari atas itu. Yang dari atas barusan itu. Saya kirim ya. Nanti ada 2, berarti di atas nomor 1 ya Pak? Apa nomor 2 Pak? Ya, yang nomor 1 dulu. Mulai dari nomor 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Alif lam mim shad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain shad. Taha Tasim mim. Tasim Yasin Shad Hamim Ain Sin Qaf Nun. Yang bawahnya Pak, langsung di bawahnya. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'rihi yunayyarkam ma'ana wa la takum ma'anal kafirin
Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم وفي آذانهم وقر وهو عليهم أولئك ينادون من مكان بعيد. Lanjut, Pak. Cukup. Saya tanya sedikit ya, Pak. Iya, Pak. Itu majroha dibaca majreha itu namanya bacaan apa itu, Pak? Majreha, Pak. Majroha dibaca majreha karena dibaca apa ya, Pak? Majreha. Itu namanya bacaan apa dalam ilmu tajwid disebut apa itu bacaan itu? Tidak tahu ya? Bentar, Pak. Saya lupa, Pak. Kalau yang berhenti sejenak, tidak bernafas, itu bacaan apa namanya? Bacaan saktah, Pak. Oh, yang majreha tadi bacaan apa itu? Majreha. Lupa ya? Anu, Pak. Kalau nggak salah imalah, Pak. Ya, imalah, betul. Dan sekarang disiapkan Pak, alat tulis, Pak, dan kertas. Oke. Sampun? Sudah, Pak. Sampun? Sampun, Pak. Saya dikte ditulis ya. Oke. Oke. Ya ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Saya ulangi. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Taqillaha wala tuti'il kafirin. Bentar, Pak. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirin. Wala tuti'il kafirin, Pak. Oke. Saya ya ayuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirin. Wala tuti'il wala tuti'il kafirin. Satu kalimat lagi. Wa aqradullaha Fardon hasanai yudha'afu lahum. Fardon hasanan, Qardon hasanan. Oh, kordon, Pak. Ya. Kordon hasanan yudha'afu lahum. Oke. Sampun, itu harokannya segera dilengkapi. Oke, sebentar, Pak, saya cek lagi ini. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirin, nggih. Nggih. Terus abadoniku wa aqradullaha qardon hasanai yudha'afu lahum. Nggih. Sampun nggih? Sampun, Pak, nggih. Mau dilengkapi terus dikirim ke WA saya. Nggih. Oke, sampun. Ujian selesai. Nggih, terima kasih.
Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.